nanti kita akan bahas Kak, putus keluar rata, Kak. trauma saat lahir. Kemudian dan ya Terputus-putus tadi Kak suara atau Kak? Yang penyakit ayan Kak. Halo, kalau tes. Maaf Kak, masih putus-putus. Oh, dari sini atau kujelaskan ulang ayat. Iya Kak, jelas nih Kak. Tes, kalau begini jelas? Iya Kak. Ya, oke. Mungkin ada masalah sedikit jaringan. Nonaktifkan oke. Dengan dadak, kemudian dia gerak-gerak di akibat cedera. Kalau teman-teman pernah dipukul kepalanya atau di bagian khususnya batang otak, midbrain, itu bisa saja langsung terkena atau bisa saja langsung epilepsi. Kayak misal contoh pemain bola. Contoh pemain bola, ada yang pernah lihat pemain bola tuh pasti laki-laki tahu. Kalau pemain bola tiba-tiba crash, kemudian kena bagian saraf di bagian belakang batang otak, itu bisa langsung epilepsi, bisa langsung kejang-kejang. Bisa langsung kejang-kejang. Jadi kenapa kita perlu, kalau orang epilepsi tuh ayan-ayan, kita perlu buka mulutnya, itu karena biasanya penderita tersebut ngegigit ke lidahnya, kemudian tidak bisa bernafas. Nah, hal ini yang perlu kita lakukan. Dan yang kedua adalah kita harus buka tangannya, biar tangannya itu tidak kaku terus, kakunya tidak permanen. Jadi kita perlu buka tangannya. Biasanya itu kalau penderita epilepsi dia genggam tangannya, jadi semua attack atau semua kekuatannya itu lari ke tangan dan kepala. Jadi kita perlu buka perlahan-lahan tangannya. Nah, oke, mana pasti lihat teman-teman yang laki-laki. Iya Kak. Ya. Kemudian keracunan timbal. Nah, timbal ini juga menjadi salah satu bahan kimia yang mungkin cukup berbahaya, barium atau PB3 kalau tidak salah, atau timbal. Biasanya makanya kayak bahan-bahan pipa yang sekarang, pipa-pipa paralon itu tidak boleh ada kandungan timbalnya. Kemudian yang dua terakhir yakni adalah infeksi pada otak. Nah, bisa saja bakteri-bakteri tersendiri yang bisa mengganggu aliran atau impuls dari sistem sarafnya. Dan yang terakhir adalah adanya efek atau penyakit pada organ tertentu. Maksudnya penyakit ini bisa saja timbul, tapi tidak kembali. Jadi kalau misal teman-teman ada di sampingnya, misal kayak ada saudaranya, sanak saudara, entah itu teman atau orang lain, kemudian teman-teman lihat di tangannya selalu goyang-goyang, tidak pernah berhenti. Nah, itu bisa saja akibat dari ini. Penyakit ini tidak kita ketahui asalnya dari mana, dan penyakit ini sulit untuk disembuhkan. Karena ada beberapa organ tertentu yang mungkin memiliki penyakit tersebut, kemudian ditambah dengan komplikasi akibat adanya epilepsi ini. Oke. Masih ada yang bingung? Tidak bingung ya, karena menjelaskan jadi sini. Oke. Nah, inilah gambaran neurotransmitter atau sel saraf yang teman-teman pelajari. Entah itu dari sel saraf pada saat faal, teman-teman pasti pernah lihat di faal. Nah, yang ini kita sebut dengan yang ini, yang akar ini semua, bagian ini ada nukleolus,
nukleus, dendrit, toh, ini akson, sepanjang ini akson, ini akson. Nah, sama ji sel saraf yang ada di sel otonom dan pusat, tidak ada beda. Nah, yang berbeda adalah efeknya nanti kita lihat, toh sama-sama gitu. Jadi teman-teman mungkin teman-teman masih bingung, Kak, seperti apa itu pengantaran sinaps, toh, pengantarannya impuls itu bagaimana? Ini seperti ini, toh. Teman-teman kalau masih bingung pada saat sistem saraf otonom, teman-teman bingung. Nah, ini penjelasan lebih rincinya, toh. Nah, kita ibaratkan ini, toh, kan tersambung, kita paham gitu, misalnya kalau saya bilang tersambung karena dalam untuk sistem saraf dari pusat ke motorik itu dia perlu berjuta-juta sel saraf untuk hingga sampai ke efektor. Dia butuh berjuta-juta. Jadi toh ini kalau kita bilang satu organ satu sel saraf, no, salah. Dia butuh berjuta-juta. Jadi ini akan tersambung seperti ini ke sini, ini akan ke sini, ke sana sampai ke rangsangan, menyebabkan rangsangan atau gerakan. Nah, yang perlu saya jelaskan di sini adalah teman-teman perlu lihat pada bagian ini. Bagian ini. Oke? Teman-teman bisa lihat. Nah, itu ibaratnya seperti ini gambar di sini. Ini dalam. Ya, dia tidak bersentuhan. Nah, tapi apakah yang dia salurkan? Nah, ini dia salurkan neurotransmitter di sini. Sama-sama di neurotransmitter. Entah itu neurotransmitter yang excitatory atau neurotransmitter inhibitori. Nanti kita akan bahas lagi. Nah, ini namanya celah sinaps. Ini namanya postsinaps. Di sini ada reseptor. Di setiap postsinaps ada reseptor. Nah, ini namanya presinaps. Oke? Dan setiap reseptor, setiap neuron itu pasti di dalam impuls diantarkan itu dia perlu adanya fisikal. Dia perlu adanya fisikal semua. Entah itu glukosa, entah itu insulin, dia semua pasti ada memiliki fisikal keluar dari sinapsnya, dari presinaps. Oke, misalnya ada yang mau ditanyakan, kalau saya mungkin sistemku langsung bisa saya tanyakan, langsung saya potong pembicaraanku, langsung saya tanyakan. Oke, nah kayak contohnya ini. Dia aksonnya ini kena ki dendrit. Nih, ada dialirkan ki lagi. Saya yakin teman-teman pasti paham lah dengan penjelasan dari kakak-kakak sebelumnya yang mengenai tentang sistem saraf otonom. Ya, Isi Kak. ya, siapa? Halo? Tes, siapa tadi? Ya. Siapa? Maaf Kak, tadi Aditya Kak, tapi mungkin tiba-tiba rusak jaringannya Kak. Ya. Permisi Kak. Ya, kenapa Aditya? Ya Kak, saya mau tanya tadi yang mengenai epilepsi Kak. Ya. Ya Kak, terima kasih atas kesempatannya Kak. Jadi yang saya mau tanyakan itu untuk secara langsungnya misalkan ada kejadian antara epilepsi dan kejang yang pernah saya dapatkan itu kalau epilepsi dan kejang itu berbeda karena untuk epilepsi sendiri itu dia biasa terjadi lebih dari satu kali dalam sehari, sedangkan kejang itu biasanya hanya pada saat tertentu. Terus yang tadi kakak sampaikan kalau misalkan untuk epilepsi ini dia bisa muncul kapan saja dan bisa hilang kapan saja. Jadi yang mau saya tanyakan Kak, bagaimana caranya kita bedakan kejang biasa sama epilepsi Kak? Ya, oke. Jadi saya minta maaf juga, saya lupa sampaikan kalau misal kayak pertanyaan seperti ini, nanti silahkan Aditya nanti tanyakan ke sisi akhir. Maksudnya saya, teman-teman tanyakan kayak Kak masih bingung Kak dengan ini mungkin bisa atau Kak bisa jelaskan belum paham tentang ini. Itu maksud saya penjelasan ini. Nanti kalau entah itu pertanyaan tentang kasus, entah itu tentang pertanyaan apapun itu di luar, oke silahkan. Tapi maksudku dalam satu slide, kita fokus dulu dalam satu slide, pindah pertanyaan, dan pertanyaannya juga pasti harus mencakup tentang ini.
Nanti kalau tentang yang kita maksud, nanti saya akan jawab di perbedaannya. Dan bahkan mungkin bisa terjawab di PPT selanjutnya. Oke, Aditya. Ya Kak, mohon maaf Ya. Kak. Permisi Kak. Ya, Iya Kak, Ya, saya siapa? Dimas dari kelompok 2 Kak. Mau Ya, tanya Kak, kan di situ tadi Kakak bilang sinaps sama reseptornya, kalau misalnya crash nanti di situ keluar neurotransmitternya. Jadi kira-kira di sini apa penyebabnya sampai bisa crash dan apakah memang selalu crash begitu Kak? Karena bukan hanya di satu saja yang saya lihat di gambar, tapi di beberapa Kak. Terima kasih. apanya crash yang sinapsnya? Iya Kak, yang tadi Kakak bilang. Jadi kira-kira kenapa bisa sampai keluar yang neurotransmitternya itu Kak? Ya, oke. Jadi untuk pertanyaannya Gimas, bisa saya jawab sedikit. Jadi pertanyaan mungkin lebih spesifiknya nanti akan terjawab di PPT selanjutnya. Jadi ini nanti ada di penjelasan mengenai bagaimanakah, apakah patofisiologis apa-apa saja yang bisa yang terkena pada persinaps, yang bisa terkena di posinaps, kemudian apa saja neurotransmitter, kenapa bisa tidak terikat. Kalau masalah clash-nya nanti saya akan jelaskan, tapi mungkin itu gambaran umum dulu Gimas. Nah, belum bisa saya jelaskan lebih detail karena takutnya nanti waktunya tidak cukup di sini. Sebentar saya akan jawab. Oke. Iya Kak. Tunggu sebentar. Permisi Kak, termute Ki Kak. Jadi ini adalah epilepsi atau kita bahas di sini bagian patofisiologisnya. Bagaimana itu patofisiologis atau penyakitnya epilepsi ini bisa terjadi. Jadi yang pertama prinsip bisa terjadinya epilepsi atau seizure atau bangkitan itu akibat membran sel yang tidak stabil. Akibat membran sel yang tidak stabil, kayak contoh misal gini. Ini, saya jelaskan lebih detail. Ini kita ibaratkan membran selnya. Ini ceritanya dia ada membran sel, ini in, ini out. Yang di luar ini out. Kita di luar, ini di luar. Nah, kebanyakan dalam sistem saraf, bukan kebanyakan, semua sih. Semua sistem saraf pasti natriumnya itu berada di luar, Na+. Kandungan molaritas dari natrium kan plus, kemudian kalsium, kalsium ya, K itu biasanya plus. Nah, biasanya ini kalsium juga berada di luar. Nah, potasium atau kalium, Ka, Ca. Kemudian kalium itu biasanya kebanyakan di dalam. Oke? K plus Ca2 plus itu kalsium, K plus itu potasium atau kalium, dan Cl minus itu biasanya di dalam. Nah, bagaimanakah membran sel ini tidak stabil? Nah, biasanya tidak stabil akibat misal kayak setiap membran sel itu punya ada namanya kanal. Ada kanal. Jadi ada kanal K, dia keluar, ada kanal Na, dia masuk ke dalam. Nah, biasanya tidak terjadi kestabilan pada membran ini. Entah itu Ka-nya terhambat untuk keluar, entah itu natriumnya, kanal natriumnya terhambat untuk masuk, atau entah dia tidak terhambat. Nah, maksudnya adalah, misal contoh, bagaimana terjadinya depolarisasi atau potensial aksi. Kan kalau sel saraf itu dia untuk mencapai efektor, mencapai rangsangan, dia akan keluar masuk, Na masuk, K-nya keluar, Na masuk, ke keluar. Nah, begitu dia akan seperti itu sampai ke sel atau bagian efektornya. Pasti sudah dijelaskan di sistem otonom
Kalau ENA masuk, K keluar. Itu depolarisasi secara normal, depolarisasi hingga membentuk potensial aksi. Nah, biar apa? Biar tidak terjadinya yang namanya hiperpolarisasi. Kenapa hiperpolarisasi? Kalau misal ENA toh, ENA tidak diblok jalur masuknya, masuk terus ini ENA, Na2+. Masuk terus plus di dalam sel sarafnya kalian atau kita misal. Kemudian potasium terhambat ki di sini, tidak keluar ki potasium. Jadi hiperpolarisasi plus banyak di sini, banyak dalam selnya. Nah, hal tersebut bisa menyebabkan epilepsi. Karena prinsip utamanya epilepsi adalah ketidaknormalan, abnormalitas, banyaknya ion positif di dalam sel. Nah, itu yang dimaksud ketidakstabilan pada membran sel. Kemudian yang kedua adalah lingkungan sel. Nah, berkaitan tadi dengan penjelasanku, misal kalau banyak nih di sini ion positif, toh lingkungannya di dalam sel itu positif, cenderung positif, maka bisa terjadinya epilepsi. Kalau teman-teman belum pernah lihat penyakit epilepsi, nah nanti teman-teman saya akan jelaskan di selanjutnya. Nah, kemudian ketidakstabilan tersebut itu apa penyebabnya, Kak? Apa penyebabnya? Nah, tadi sudah saya jelaskan, toh rusaknya kanal ion. Entah itu kaliumnya terhambat, entah itu natriumnya terblok terus atau terbuka terus gitu. Nah, kemudian akibatnya adalah ketidakseimbangan neurotransmitter. Entah itu neurotransmitter glutamat ataupun asetylkolin ataupun norepinefrin. Oke. Paham? Oke. Pak Ilham paham. Oke. Mungkin siapa? Aul, ada yang mau ditanyakan? Ya Kak, jadi perkenalkan saya Nureski Aulia dari kelompok 3. Saya mau bertanya Kak terkait ini sistem dari yang tadi Kak jelaskan. Tadi ada disebutkan Kak